Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Di sini, kita belajar menghargai orang tua, menjaga keluarga, dan memetik hikmah dari setiap ujian hidup. Jika kamu menyukai cerita haru, kisah sedih, dan cerita kehidupan nyata yang menyentuh hati, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Mereka menyebutku Dewi Keberuntungan, ikon sukses yang berdiri tegak di atas puing-puing kegagalan masa lalu. Namaku Maya, dan butikku, Lazuardi, adalah kiblat kemewahan di jantung kota Melati. Di mata dunia, aku adalah definisi dari kesempurnaan, cantik, berkarisma, dan kekayaanku berlimpah ruah, mengalir deras seolah sungai emas tak pernah kering. Aku mengenakan gaun sutra termahal, menghirup aroma kopi dari biji terbaik dunia, dan setiap detak jam tanganku adalah penanda bahwa aku telah meninggalkan masa lalu yang kumal jauh di belakang. Namun, jika saja mereka tahu, jika saja mereka bisa menembus dinding marmer yang kubangun, mereka akan mendengar auman sunyi yang tak pernah berhenti menggema di rongga dadaku. Aku telah menukar cinta yang tulus dengan gemerlap yang fana. Aku menceraikan Rian setahun lalu. Alasan? Terlalu sederhana dan keji untuk kuakui. Ia gagal memberiku kemewahan yang kupuja. Ia memberiku kesabaran, kehangatan, janji masa depan yang sederhana, dan sebuah hati yang penuh. Namun aku meremehkan semua itu. Aku haus akan kemewahan, dan rasa haus itu telah membutakanku, mengubahku menjadi pengkhianat terburuk bagi jiwaku sendiri. Kini, aku memang bergelimang harta, tetapi kehangatan yang pernah Rian berikan, yang bahkan tak bisa dibeli oleh seluruh uang di rekeningku, telah lenyap. Malam-malamku kini dingin, seolah aku tidur di kamar es abadi. Aku memeluk bantal sutra, tapi yang kurindukan adalah lengan kokoh yang selalu menenangkan badai dalam diriku. Di tengah hiruk-pikuk butik, aku seringkali berhenti, menatap bayanganku di cermin besar. Mataku tersenyum, bibirku melengkung sempurna menyambut pelanggan dan mitra bisnis, terutama Tuan Surya, investor besar yang seolah malaikat penolong yang turun dari langit. Ia selalu memujiku, menyanjung setiap keputusanku, dan membuatku merasa aman, seolah semua kegagalan finansial di masa lalu tak akan pernah menyentuhku lagi. "Maya, kau luar biasa, kau pantas mendapatkan semua ini," bisik Tuan Surya suatu sore, matanya penuh kekaguman yang terasa sangat meyakinkan. Kata-kata itu seharusnya memberiku kelegaan, tetapi ia justru menjadi racun manis, sebab aku tahu persis, kebahagiaan yang sejati tak pernah berbentuk materi. Mahkota kesuksesan yang kini kupakai terasa berat, terbuat dari kaca rapuh yang sewaktu-waktu bisa hancur, melukai keningku sendiri. Aku telah meraih puncak yang kuimpikan. Tapi di sana, di puncak ini, aku sendirian. Aku hidup dalam ilusi, di mana segalanya tampak baik-baik saja. Padahal di sudut hati yang paling tersembunyi, aku adalah seorang janda yang sakit, memikul beban penyesalan yang tak terucapkan. Aku menutup mata, berharap bayangan Rian dengan senyum sederhananya tak lagi menghantuiku. Sayang, harapanku sia-sia. Di balik tirai kemewahan, aku tahu, drama hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku telah menjual jiwaku demi tahta ini, dan aku takut, sangat takut, akan harga yang harus kubayar di kemudian hari. Namun, meski ketakutan itu mencekikku, aku harus tetap tersenyum dan mempertahankan ilusi kemakmuran yang kubangun dengan air mata penyesalan. Aku menjalani hari-hariku di kota Melati seolah tidak ada beban. Setiap pagi, sorot lampu kristal di butikku memantul, meniru kilauan di mataku yang sebenarnya sudah lama padam. Aku dikelilingi oleh para penjilat, orang-orang yang hanya melihat angka-angka di rekening bankku, bukan luka yang menganga di balik jubah desainer mahal yang kukenakan. Dan aku membiarkan mereka,
Karena pujian mereka adalah pengalih perhatian paling efektif dari suara hati yang terus berteriak memanggil nama Rian. Aku berinvestasi besar-besaran pada kebahagiaan palsu. Aku membeli semua yang kuinginkan, berharap kepuasan materi akan mengisi kekosongan yang ia tinggalkan. Tapi setiap barang mewah yang kutambahkan ke dalam rumah hanya terasa seperti batu dingin yang memperberat beban di pundakku. Aku menangis dalam diam setiap kali menoleh ke sudut dapur yang dulu ramai oleh tawa sederhana kami, atau menatap bingkai foto pernikahan kami yang sengaja kusingkirkan di laci paling dalam. "Maya, kau adalah keajaiban bisnis," ujar Tuan Surya suatu hari, saat kami menandatangani kontrak kerjasama terbaru yang menjanjikan keuntungan miliaran. Tangannya hangat saat menyentuh tanganku, sorot matanya yang teduh membuatku merasa benar-benar terlindungi. "Jangan khawatirkan apapun. Aku akan selalu ada untuk menjamin stabilitas butikmu. Masa depanmu bersinar terang." Kalimat itu, alih-alih meredakan kekhawatiran, justru menambah lapisan kebingungan baru. Tuan Surya terlalu sempurna, terlalu baik hati, terlalu dermawan. Kepercayaan yang ia berikan padaku terasa begitu mutlak, seolah ia benar-benar seorang pahlawan tanpa pamrih. Dalam industri yang kejam ini, kemurnian niat seperti itu terasa seperti dongeng yang tak mungkin nyata. Tapi aku terlalu lelah untuk curiga. Aku terlalu sibuk menikmati posisi aman ini, tempat di mana aku tak perlu lagi berjuang dari nol seperti Rian. Aku menatapnya, mengangguk penuh terima kasih, dan memaksakan senyum yang paling meyakinkan. "Terima kasih Tuan Surya, kau adalah anugerah terbesar dalam karirku." Namun, saat aku kembali ke ruang kerjaku, dan aku sendirian lagi, ketenangan itu runtuh. Jemariku tanpa sadar membelai liontin sederhana yang dulu diberikan Rian sebagai hadiah ulang tahun terakhirku sebelum perceraian. Liontin perak, tanpa berlian, tanpa harga yang fantastis, tetapi mengandung seluruh cinta dan janji kesetiaan yang tak pernah ia ingkari. Ia adalah pria paling tulus yang pernah kukenal. Mengapa aku mencampakkan berlian demi tumpukan pecahan kaca? Keputusan itu kini seperti kutukan yang tak terhindarkan. Aku memiliki segalanya, kecuali kedamaian jiwa. Aku tahu bahwa di suatu tempat, di antara hiruk-pikuk kota ini, Rian pasti sedang memulai hidup barunya, mungkin jauh lebih bahagia tanpaku. Dan aku terus berpura-pura, memancarkan aura semua baik-baik saja yang memesona. Tetapi sebentar lagi, topengku ini pasti akan retak, dan realitas pahit akan menerjangku tanpa ampun. Aku hanya menunggu, kapan bom waktu yang tersembunyi di balik kesempurnaan ini akan meledak. Dan aku mendapatkannya, jeda singkat sebelum ledakan itu. Sebuah periode yang disebut, semua baik-baik saja. Hari-hari berlalu dengan ritme yang memabukkan, pertemuan bisnis yang sukses, pameran butik yang memukau, dan setiap malam aku tertidur di tengah selimut pujian Tuan Surya yang begitu meyakinkan. Ia memastikan setiap detail keuanganku aman, setiap celah hukum tertutup rapat, seolah ia adalah benteng pertahananku yang tak tertembus. "Maya, jangan pernah khawatirkan masalah likuiditas. Butikmu akan berdiri kokoh selama aku menjadi mitramu," katanya suatu pagi saat kami menikmati sarapan mahal di puncak gedung tertinggi kota Melati. Pandangannya saat menatap kota dari ketinggian memberiku rasa kekuasaan yang sesaat melupakan penyesalan akan Rian. Aku menikmati kemudahan ini. Aku tidak perlu lagi memikirkan tagihan, tidak perlu pusing memikirkan modal kerja. Semua diurus oleh Tuan Surya dengan efisiensi yang hampir menakutkan. Dia bahkan menangani semua urusan birokrasi yang rumit, meminta semua dokumen penting perusahaan, bahkan yang paling rahasia sekalipun, dengan alasan untuk audit internal dan restrukturisasi demi keamanan. Ini hanya formalitas, Maya. Aku harus memastikan semua data ini terlindungi. Kita tidak mau ada kebocoran informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pesaing, bukan? Tanyanya sambil tersenyum meyakinkan. Mendengar kata aman yang diulang-ulang oleh Tuan Surya, entah mengapa bukannya menenangkan, malah terasa seperti jarum-jarum harus yang menusuk kewaspadaanku. Benarkah semua ini hanya demi kebaikanku? Atau ini adalah cara elegan untuk mengendalikan setiap helai benang bisnisku? Kadang-kadang saat aku mengambil setumpuk dokumen yang diminta Tuan Surya, aku melihat keanehan kecil. Sebuah slip pembayaran yang hilang, atau sebuah email konfirmasi yang tiba-tiba tidak bisa dibuka. Aku ingin bertanya, ingin menyelidiki. Tetapi setiap kali keraguan itu muncul, Tuan Surya selalu muncul dengan penjelasan yang masuk akal dan mematikan kecurigaanku di tempat. "Jangan buang waktu dan energimu untuk hal-hal sepele, Maya.
Fokuslah pada kreativitas. Itu yang membuatmu bersinar. Biarkan urusan teknis dan keuangan menjadi bebanku. Tegasnya dengan nada yang lembut namun otoritatif. Aku patuh. Aku mengunci rapat-rapat naluri wanitaku yang berteriak waspada. Aku menyerap semua kenyamanan ini seolah itu adalah udara segar. Membiarkan diriku hanyut dalam keyakinan palsu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar saat berpisah dengan Rian. Aku telah memilih stabilitas, dan inilah dia, wajah dari stabilitas yang kukagumi. Di mata semua orang, di bawah naungan Tuan Surya, butik Lazuardi akan terus berdiri kokoh. Semuanya sempurna, bahkan terlalu sempurna. Namun aku tidak menyadari, di balik pintu belakang butikku yang mewah, nasib kehidupanku yang sebenarnya sedang menanti untuk diubah oleh takdir yang menyakitkan. Siang itu, udara kota Melati terasa mencekik, bukan karena terik matahari, melainkan karena getaran aneh di hatiku. Aku baru saja memarkir mobil di gang sempit belakang butik, tempat yang biasa kupakai untuk menghindari keramaian. Ketika mataku menangkap sosok yang membuat duniaku seolah berhenti berputar, jantungku serasa dicabut dari tempatnya. Di sana, di antara tumpukan sampah yang mengeluarkan bau tak sedap, berdiri Rian, mantan suamiku, pria yang kuceraikan karena kemiskinannya. Ia kini mengenakan kaos lusuh yang warnanya tak jelas, celana jeans robek di sana-sini, dan tangannya yang dulu ku kenal halus kini terlihat kasar, memegang karung besar penuh botol plastik bekas dan kardus usang. Ia adalah pemulung, bagian tak terpisahkan dari pemandangan kumuh yang selalu kuhindari. Aku terpaku, terperangkap di dalam mobil mewahku, menatap kontras yang begitu menyakitkan, antara diriku yang berbalut sutra, dan dirinya yang berlumur debu jalanan. Ini adalah aib yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin pria yang dulu tidur di ranjang yang sama denganku, kini terdampar di jurang kemelaratan separah ini? Aku keluar dari mobil, melangkah pelan dengan sepatu hak tinggi yang terasa konyol di atas aspal kotor. Aku berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Rian, apa yang kamu lakukan di sini? Pertanyaan itu keluar dengan nada menuntut dan penuh penghakiman, seolah aku adalah hakim yang berhak menjatuhkan hukuman. Rian mengangkat wajahnya. Matanya yang teduh, mata yang selalu kupuja, kini memancarkan sorot yang tak bisa kubaca. Perpaduan antara rasa malu yang samar dan kelelahan yang dalam. Namun yang paling menusuk adalah senyum samar itu. Senyum yang bukan cerminan kebahagiaan, melainkan persembunyian sempurna dari sebuah rahasia. Maya, bisiknya, suaranya parau, seolah namanya adalah beban yang berat di lidahnya. Aku hanya mencari nafkah. Mencari nafkah? Dengan cara ini, Rian. Aku tak bisa menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Bukan air mata iba, melainkan rasa marah dan kecewa yang bercampur aduk. Kamu punya gelar sarjana. Kenapa kamu harus hidup separah ini? Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan yang layak? Rian meletakkan karungnya. Ia mendekat selangkah, dan aku mencium aroma debu bercampur keringat yang tiba-tiba membuatku merindukan bau tanah yang pernah ia bawa pulang dulu. Ia hanya menggeleng, menatap mataku lekat-lekat, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang belum sempat kuucapkan. Ada banyak hal yang tidak kamu pahami, Maya. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu lihat dari balik jendela mobilmu, katanya dengan suara rendah, penuh misteri yang mengganggu. Sebelum aku sempat membalas, ia berbalik, mengangkat karungnya lagi, dan berjalan menjauh, menghilang di tikungan gang tanpa menoleh lagi. Ia pergi, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga, dan aku, Maya, yang kini berdiri sendirian, merasakan mahkota kacaku mulai retak dan runtuh. Aku merasa hina. Pertemuan yang singkat dan menyakitkan itu adalah pemicu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kebenaran itu mulai menuntutku dengan cara yang paling kejam. Aku kembali ke butikku dengan jiwa yang kosong. Aroma parfum mahal di ruang kerjaku mendadak terasa seperti bau busuk, dan kilaian berlian di jemariku terasa memalukan. Bayangan Rian dengan tatapan misteriusnya terus-menerus memutar di benakku. Mengapa ia tersenyum seperti itu? Mengapa ia memilih pekerjaan serendah itu padahal ia pintar? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti konsentrasiku hingga malam hari. Aku duduk di mejaku, mencoba mengalihkan pikiran dengan memeriksa laporan keuangan. Tiba-tiba, mata ini menangkap sebuah amplop tebal berwarna coklat tua yang terselip di bawah tumpukan berkas dari bank. Itu bukan surat rutin. Jantungku berdebar kencang, firasat buruk menyelimutiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya adalah surat peringatan penyitaan aset. Demi Tuhan, desahku, tenggorokanku tercekat. Butikku, Lazuardi,
yang kubangun dengan keringat dan air mata, terancam disita dalam waktu singkat karena, sesuai yang tertulis di surat itu, hutang fiktif yang jumlahnya fantastis. Angka-angka itu menari-nari di depan mataku. Begitu besar, begitu tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Semua keuanganku dipegang dan diaudit secara ketat oleh tim yang dipercaya Tuan Surya. Ia selalu menjamin keamananku. Aku segera menelpon manajer bank, tetapi ia tidak bisa dihubungi. Aku mencoba menghubungi Tuan Surya, tetapi teleponnya juga mati. Kepanikan hebat menerjangku. Aku berlari menuju lemari arsip, menarik keluar semua kontrak dan perjanjian dengan Tuan Surya. Aku mencari celah, mencari tanda-tanda kecurangan, tetapi semua dokumen itu terlihat sempurna. Ditandatangani dengan rapi dan dicap resmi. Tidak ada yang salah di permukaannya. Namun, semakin aku membaca, semakin aku merasakan kejanggalan. Dalam pasal-pasal kemitraan yang rumit, tersembunyi klausa kecil tentang dana darurat operasional yang ternyata bisa disalahgunakan sebagai pinjaman pribadi atas namaku, tanpa sepengetahuanku. Dan semua transaksi ini terjadi beberapa bulan terakhir, persis setelah Tuan Surya mengambil alih manajemen keamanan keuanganku. Seketika itu juga, kebenaran menghantamku seperti godam baja. Tuan Surya bukan malaikat penolong. Dia adalah serigala berbulu domba yang dengan sabar telah menjebakku, menguras kekayaan butikku sedikit demi sedikit melalui skema yang begitu licik. Semua pujian, semua jaminan, semua kata-kata manis itu hanyalah pancingan agar aku lengah dan menyerahkan kunci asetku padanya. Air mata penyesalan dan amarah bercampur, membasahi wajahku. Aku telah menukar kesetiaan Rian dengan janji palsu seorang penipu. Dan kini, di tengah badai kehancuran ini, hanya ada satu sosok yang memenuhi pikiranku, Rian. Kenapa ia memulung? Apakah ia tahu sesuatu? Keesokan paginya, aku membuat keputusan gila. Aku tak bisa lagi percaya pada siapapun di lingkaran kemewahan ini. Satu-satunya petunjuk, satu-satunya harapan terakhirku adalah pria lusuh yang kucampakkan di gang belakang butik. Aku akan mencari Rian, dan aku akan mengungkap apapun yang ia sembunyikan di balik senyum samar yang penuh misteri itu. Tepat saat fajar menyingsing, dengan hati yang remuk redam dan tekad yang membara, aku memulai perburuanku mencari jejak Rian. Aku mengenakan pakaian paling sederhana yang kumiliki, jaket bertudung dan kacamata hitam besar, seolah aku adalah seorang buronan, padahal aku adalah korban. Aku, sang ratu butik, kini menjelajahi lorong-lorong belakang kota Melati, mengikuti rute yang ia lalui saat aku melihatnya memulung. Setiap langkah terasa seperti pisau yang mengiris harga diriku. Meminta pertolongan dari pria yang kucampakkan, sungguh ironi yang kejam. Setelah berjam-jam menyusuri jalanan kotor, aku menemukan tempatnya. Sebuah gubuk kecil yang terbuat dari tripleks bekas, terselip di balik tumpukan material bangunan yang tak terpakai di tepi sungai yang airnya keruh. Tempat ini begitu kontras dengan rumah mewah yang dulu kami tinggali. Aku mematikan mesin mobilku jauh-jauh, lalu berjalan mendekat, menyelinap bagai bayangan. Dari celah dinding, aku mengintip. Rian ada di sana. Ia duduk di lantai beralaskan tikar usang. Ia tidak sedang makan. Ia tidak sedang tidur. Ia sedang bekerja. Jantungku berdebar semakin cepat. Di sekitarnya, bukan hanya ada botol atau kardus bekas yang ia kumpulkan. Ada tumpukan kertas. Kertas-kertas yang sudah kusut, sebagian tercoret, sebagian robek, tetapi yang membuatku terkejut adalah jenis kertas itu. Itu bukan sampah rumah tangga biasa. Itu adalah arsip perusahaan. Lembaran laporan keuangan, dan formulir-formulir yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi. Jenis kertas yang hanya digunakan untuk dokumen resmi. Aku melihatnya dengan mata sendiri. Rian menyortir tumpukan kertas itu dengan sangat hati-hati. Seperti seorang detektif yang sedang menyusun kepingan teka-teki. Dia tidak tertarik pada nilai daur ulang material itu, melainkan pada informasi yang terkandung di dalamnya. Beberapa lembar ia buang ke tempat api unggun kecil. Tetapi yang lain, yang terpenting, ia lipat rapi dan ia masukkan ke dalam map usang yang tersimpan di bawah tumpukan karung. Aku terdiam.
Air mata kembali membasahi pipiku. Tetapi kali ini bukan air mata penyesalan terhadap kemiskinannya. Ini adalah air mata kesadaran yang menusuk. Rian tidak memulung sampah fisik. Dia sedang memulung data yang sengaja dibuang oleh seseorang. Kenapa data perusahaanku? Kenapa laporan-laporan yang tidak lengkap? Dan yang paling menghancurkan, kenapa ia harus melakukan semua ini dengan menyamar sebagai pemulung? Aku mundur perlahan. Ketakutan mulai menggantikan rasa iba. Tiba-tiba senyum sama Rian di gang kemarin tidak lagi terlihat misterius, melainkan seperti tameng pelindung yang ia pasang. Ia telah tahu bahaya mengintip, bahkan sebelum aku mengetahuinya. Ia telah mengorbankan harga dirinya, menjalani kehidupan yang paling hina, hanya untuk berada di dekat butikku. Memantau, mengumpulkan bukti dari sisa-sisa yang dibuang oleh Tuan Surya. Orang yang pasti sengaja membuang bukti kejahatannya di tempat sampah belakang butik. Yakin tak akan ada yang mau menyentuhnya. Aku berdiri di kegelapan, menggigil. Kini aku tahu, Tuan Surya lebih berbahaya dari yang kukira. Ia tidak hanya merampokku. Ia berusaha menghapus jejaknya dengan membuang bukti. Dan Rian? Rian adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kekasih yang diam-diam berjuang di medan kotor, menyelamatkanku dari kehancuran yang tak terlihat. Aku tak bisa membiarkannya sendirian lagi. Aku harus keluar dari persembunyianku dan menghadapinya. Aku harus mengajaknya bekerja sama, apapun risikonya. Aku menarik nafas dalam-dalam, menekan rasa gentar yang menyebar di setiap pembuluh darahku. Aku melangkah menuju gubuk reot Rian, mengetuk pintu triplex usang itu dengan hati-hati. Bunyi ketukan yang pelan terasa memekakan telinga di kesunyian malam. Tak lama pintu terbuka sedikit, dan Rian muncul. Ia tampak terkejut. Matanya yang dulu hangat, kini memancarkan kewaspadaan yang tajam. Ia melihat pakaianku yang lusuh, wajahku yang bengkak karena tangisan, dan karisma Maya si pemilik butik mewah telah lenyap sepenuhnya. Yang ada hanya aku, seorang wanita yang ketakutan dan putus asa. "Maya, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan?" Tanyanya dingin, suaranya mengandung jarak yang terasa begitu menyakitkan. Aku mendorong pintu itu perlahan dan masuk. Bau debu dan kertas bekas yang lembab menyambutku. Aku melihat tumpukan arsip yang ia susun rapi. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Aku berbalik menghadapnya. Air mata mulai mengalir lagi. Bukan air mata kebanggaan, melainkan air mata pengakuan. "Aku minta maaf, Rian. Aku melihat semuanya. Aku melihat apa yang kamu lakukan." Bisikku serak. "Kamu tidak memulung. Kamu sedang mencari tahu. Kamu sedang mengumpulkan bukti dari sampah yang dibuang oleh Tuan Surya." Ekspresi wajah Rian berubah. Waspada itu berganti menjadi ekspresi terluka yang dalam. Ia tahu aku telah melihat kebenaran paling pahit dalam hidupnya. "Kenapa kamu harus ikut campur? Ini bukan urusanmu lagi." Tukasnya tajam, berusaha menutupi kebenaran. "Pergilah, Maya. Butikmu aman, dan kamu punya Tuan Surya yang menjamin semuanya." Mendengar nama Tuan Surya membuatku murka. Aku mendekatinya, meraih lengannya yang kasar. "Butikku diambang penyitaan. Aku dijebak oleh hutang fiktif. Tuan Surya adalah penipu yang telah menguras hartaku dan membuang semua bukti di belakang butik. Dia bukan penyelamat, dia adalah serigala." Rian terdiam. Sorot mata dinginnya melunak. Ia menatapku, mencari kebohongan. Tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan dan keputusasaan. "Aku tahu," katanya pelan. Akhirnya mengakui. "Aku tahu sejak awal ia mendekatimu. Aku melihat bagaimana ia mengendalikan semua laporan keuanganmu saat kita masih bersama. Aku tahu, lambat laun, ia akan menghancurkanmu. Itu sebabnya aku di sini, menyelamatkanmu dengan caraku sendiri." Hatiku hancur mendengar pengakuannya. Ia mempertaruhkan segalanya untukku, bahkan setelah aku mencampakkannya. "Tolong aku, Rian," pintaku, suaraku memohon. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tujuan kita harus sama sekarang, mengungkap penipuan Tuan Surya dan membersihkan namaku. Kamu tahu caranya, kamu punya buktinya." Rian menatap tumpukan arsip di sekelilingnya, lalu menatapku. Matanya kini memancarkan tekad yang kuat, bukan lagi keputusasaan. "Baik, aku akan membantumu. Tapi ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat. Kita harus bersembunyi di bayangan, dan kamu harus mengikuti setiap perintahku. Tidak ada kemewahan, tidak ada sandiwara,
hanya kebenaran. Aku mengangguk cepat. Di gubuk reot itu, di tengah tumpukan sampah data, kami bersatu kembali, bukan karena cinta lama, tetapi karena tujuan bersama, menghadapi kejahatan yang mengancam kehancuranku. Kami, sepasang mantan suami istri, kini adalah sekutu rahasia, siap membalas dendam pada pria yang merencanakan kejatuhanku. Namun aku tidak tahu, pertarungan ini akan menuntut pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, gubuk reot Rian menjadi markas operasi kami. Tidak ada lampu kristal atau pendingin udara, hanya sebuah senter kecil yang menyoroti tumpukan kertas kusam, aset kami yang paling berharga. Aku duduk di hadapannya, menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena adrenalin. Pengorbanan ini akan melibatkan segalanya, Maya. Rian memulai. Suaranya kini penuh otoritas, seperti komandan yang memimpin strategi perang. Kita tidak bisa langsung menyerang. Tuan Surya adalah orang yang licik dan berkuasa. Jika ia tahu kita bergerak, ia akan menghancurkanmu sepenuhnya, dan bukti-bukti ini akan lenyap dalam semalam. Aku menunduk, mengenang semua kebodohanku yang percaya penuh pada Tuan Surya. Aku akan melakukan apapun, katakan apa yang harus kulakukan. Pertama, kita harus mengumpulkan semua potongan puzzle ini menjadi satu gambaran utuh, jelas Rian, menunjuk ke gunungan kertas. Tuan Surya tidak membuang semua bukti utamanya sekaligus. Dia membuang sampah ini secara bertahap selama 3 bulan terakhir, di tempat yang ia yakin tidak akan pernah disentuh orang lain. Aku harus menyusun kembali kronologi transaksi fiktif yang ia buat atas namamu. Aku melihatnya bekerja. Dengan ketenangan yang menakjubkan, Rian menyusun potongan-potongan faktur yang sengaja dirobek, selip bank yang dibuang, dan catatan memo yang terselip di antara kardus. Ia menggunakan kemampuan analisisnya yang dulu kurasa tidak berguna, kemampuan yang tidak menghasilkan uang untuk menyelamatkan butik bernilai miliaran. Lihat ini, bisik Rian, menunjukkan 2 lembar kertas yang ia rekatkan dengan hati-hati. Ini adalah konfirmasi transfer dana ke rekening offshore. Tuan Surya menggunakan celah dalam perjanjian restrukturisasi kita untuk memindahkan asetmu ke perusahaan cangkang atas namanya. Jumlahnya sangat besar, Maya. Melihat angka-angka itu membuatku hampir pingsan. Aku telah bekerja keras seumur hidup hanya untuk disajikan kenyataan bahwa semua itu dicuri oleh senyum manis seorang penipu. Tujuanku sudah jelas, kataku, mengepalkan tangan. Kita harus membuktikan bahwa transfer ini adalah penipuan, bukan kesepakatan bisnis yang sah. Kita harus membersihkan namaku di mata hukum dan media. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan bukti yang asli? Bukti yang ada di tangan Tuan Surya. Rian tersenyum misterius lagi. Senyum yang kini aku tahu berarti ia punya rencana. Kita hanya punya satu aset yang tak terduga, Maya. Pakaian lusuhku. Apa maksudmu? Tanyaku bingung. Tidak ada yang akan curiga pada pemulung. Aku bisa bergerak bebas, menyelinap kemana saja, bahkan di area yang paling dijaga ketat. Karena aku tidak terlihat, aku akan menggunakan ini untuk memantau pergerakan Tuan Surya, mencari tahu di mana ia menyimpan arsip asli, dan kapan waktu terbaik untuk mendapatkan kembali kunci yang sebenarnya. Mendengar rencana itu ada rasa bangga yang luar biasa menyeruak. Rian, pria yang kukira pecundang, kini adalah mata-mata paling efektif dan tak terdeteksi di kota ini. Namun, ketika kami mulai menyusun rencana detail itu, aku tidak tahu bahwa Tuan Surya telah memasang mata-mata, dan setiap gerakan kami telah diawasi. Mengapa aku tidak menyadari ancaman itu lebih awal? Kami baru saja menyusun rencana, dan udara di sekitar gubuk Rian sudah terasa mencekik. Seolah ada mata tak kasat mata yang menusuk dari balik kegelapan. Aku tahu, Tuan Surya tidak akan melepaskanku begitu saja setelah menjebakku dengan skema hutang fiktif yang begitu rapi. Ia pasti memasang pengawas untuk memastikan aku tidak bisa melawan. Rian dengan keberanian yang membuatku terkesima, mulai menjalankan misinya. Pagi itu, aku melihatnya mendorong gerobak lusuhnya menuju kawasan perkantoran Tuan Surya yang super mewah. Sebuah benteng yang dijaga ketat. Ia tahu betul, bagi para penjaga keamanan yang angkuh itu, seorang pemulung hanyalah bagian dari dekorasi jalanan, tak layak mendapat perhatian. Kebebasannya bergerak dalam lapisan masyarakat yang paling diremehkan adalah satu-satunya keunggulan kami. Tugas pertamaku adalah menjadi umpan. Aku harus memancing Tuan Surya agar perhatiannya tetap tertuju pada butik Lazuardi dan drama keuanganku. Aku menelponnya, berpura-pura panik.
menanyakan detail perjanjian hutang itu dengan nada frustrasi yang dibuat-buat. Tuan Surya, aku tidak mengerti kenapa bank bertindak secepat ini. Apa yang terjadi dengan jaminan yang kau berikan? Desahku ke telepon, berusaha keras agar suaraku terdengar sebagai korban yang tidak berdaya. Tenanglah Maya, aku sedang mengurusnya. Ini hanya salah paham birokrasi. Tetaplah di butik, jangan kemana-mana. Biar aku yang selesaikan semuanya. Jawabnya dengan suara yang menenangkan, tetapi aku kini mendengar nada posesif yang sebelumnya tidak kusadari. Saat aku sibuk memancingnya, Rian sedang menyelinap di belakang gedung arsip lama milik Tuan Surya, yang ia gunakan sebagai gudang sementara. Rian berharap menemukan database atau catatan penting sebelum Tuan Surya menghancurkannya. Namun, saat Rian hampir mencapai jendela gudang, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah mobil hitam mewah dengan kaca gelap terparkir di lokasi yang sangat janggal, di balik semak-semak, jauh dari pintu masuk utama. Mobil itu jelas bukan milik karyawan biasa. Rian segera bergerak menjauh. Ia menyadari mobil itu adalah mata yang ditanam. Mobil itu tidak mungkin kebetulan ada di sana. Bahkan yang lebih mengerikan, saat Rian menjauh, mobil itu perlahan mulai bergerak, mengikuti rute umum pemulung di sepanjang jalan itu, seolah memastikan bahwa Rian benar-benar hanya seorang pemulung biasa. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Tuan Surya menelpon balik, memotong kalimatku yang panik. Maya, aku sudah bilang, jangan khawatir. Katanya dengan tawa pelan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku dengar kamu hari ini agak rewel dan banyak bergerak. Kenapa kamu harus repot-repot berada di daerah pinggiran sungai? Tempat itu kumuh, kau tahu. Tidak pantas untuk seorang ratu butik sepertimu. Jantungku berhenti berdetak. Aku tidak pernah memberitahunya di mana Rian tinggal. Aku tidak pernah menyebutkan bahwa aku pergi ke pinggiran sungai, yang notabene adalah lokasi gubuk rahasia kami. Ia tahu, Tuan Surya telah memasang alat sadap di teleponku, atau mungkin ia telah menanam orang yang mengikuti Rian dan melaporkan bahwa aku telah bertemu dengannya. Aku menyadari, Tuan Surya hanya memberikan kami ilusi keamanan palsu, dan setiap langkah kami sudah ia ketahui. Rian kini berada dalam bahaya besar. Aku harus memperingatkannya, menjauh dari jebakan yang mulai menyempit. Kami harus mengubah seluruh rencana, atau kami akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa Rian. Aku bergegas kembali ke gubuk reot Rian. Udara malam terasa dingin, tetapi keringat dingin membasahi punggungku. Aku harus memberinya tahu, secepatnya, bahwa Tuan Surya sudah mengetahui langkah kami. Saat aku tiba, Rian sedang memeriksa peta jalanan kota Melati. Tangannya menghitam oleh jelaga dan debu. Aku menerobos masuk tanpa permisi. "Rian, kita dalam bahaya besar!" seruku. Suaraku bergetar tak terkendali. Tuan Surya tahu kita bertemu. Ia tahu aku mengunjungi daerah pinggiran sungai. Ia pasti sudah memasang mata-mata. Mobil hitam itu bukan kebetulan. Rian menoleh, tatapannya tenang, tetapi aku melihat urat di rahangnya mengeras. Aku tahu, aku merasakannya sejak siang, tapi ini tidak mengubah apa-apa. Aku sudah terbiasa bergerak dalam bayangan. Mereka akan selalu meremehkan seorang pemulung. Tidak, Rian, ini bukan hanya tentang meremehkan. Dia akan menghancurkanmu jika tahu kamu adalah kunci kejatuhannya. Aku meraih tumpukan arsip di dekatnya, yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. Kita harus segera bertindak. Kita harus menyusun rencana baru untuk mendapatkan bukti otentik yang ada di kantornya. Rian tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang lusuh kini memancarkan aura penolakan yang keras. Ia menjauh dariku. Matanya kembali dingin, seperti saat kami bertemu di gang belakang butik. "Tidak, Maya," katanya. Suaranya menusukku hingga ke ulu hati. "Cukup sampai di sini." Aku terperanjat. "Apa maksudmu? Setelah semua ini, setelah kamu mempertaruhkan segalanya untukku?" "Aku melakukan ini untuk kebenaran, bukan untukmu," Rian mengoreksi. Setiap kata seolah pecahan kaca yang ia lemparkan padaku. "Kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan. Kamu tahu siapa penjahatnya. Aku sudah memberimu semua kepingan yang kau butuhkan untuk membersihkan namamu. Tapi kepingan ini tidak cukup untuk tuntutan hukum. Kita butuh bukti asli." Aku memohon. Air mata kembali menyeruak. "Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh kamu." Rian menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Kamu meninggalkanku saat aku jatuh, Maya. Kamu menolak kesetiaanku. Kamu membuang semua janji kita karena kamu menganggapku pecundang yang gagal. Biar aku selesaikan ini sendirian." Rian mengambil karungnya, memasukkan beberapa kertas penting, dan menatapku dengan tatapan yang menyiratkan perpisahan abadi. "Aku akan terus bergerak, mencari celah, tapi kamu harus menjauh dari sini." Jika Tuan Surya melihat kita bekerja sama, kamu juga akan ia hancurkan.
Aku merasakan keangkuhan yang pernah menjadi ciri khas Rian kini muncul lagi, dicampur dengan rasa sakit yang tak terungkapkan. Ia telah menyelamatkanku, tetapi ia tidak mau memaafkanku. Aku tahu betul, di balik penolakan itu, ada hati yang terlalu rapuh untuk disakiti lagi. Aku telah menorehkan luka yang begitu dalam, sehingga bahkan tawaran kerjasama ini ia anggap sebagai upaya untuk memanfaatkannya kembali. Aku menangis terseduh-seduh, menyadari betapa bodohnya aku dulu. Aku telah menyia-nyiakan pria paling berharga dalam hidupku. Dan kini, saat aku butuh pertolongannya, ia menutup pintu rapat-rapat. Baiklah Rian, aku mengerti, bisikku, meremas kertas hutang fiktif di tanganku. Aku akan pergi, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari bukti itu, dengan atau tanpamu. Aku berbalik dan berlari keluar dari gubuk itu, meninggalkan Rian yang terdiam di tengah tumpukan sampah datanya. Aku harus berjuang sendiri. Semua usahaku untuk mencari bukti otentik tanpa Rian pasti akan gagal, dan kegagalan itu akan membawa konsekuensi yang paling menyakitkan. Dan memang benar, tanpa Rian yang bergerak di balik bayangan, aku hanyalah mangsa yang terang-terangan menunjukkan taringnya pada singa yang lapar. Keesokan harinya, aku memulai langkah pertamaku sendirian. Berbekal arsip-arsip kusut yang Rian berikan, yang kini kutranskrip ulang dan kurapikan di apartemenku yang sunyi, aku menyusun tuntutan hukum awal. Aku yakin, dengan menunjukkan ketidakberesan pada transaksi fiktif itu, aku bisa membekukan aset Tuan Surya sementara waktu dan memaksanya menunjukkan bukti asli. Aku mendatangi kantor pengacaraku, mataku berkaca-kaca saat menyerahkan berkas-berkas itu. Tolong Pak, aku tahu ini tidak meyakinkan, tapi ini adalah satu-satunya petunjuk. Aku butuh waktu untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Pengacaraku menatapku dengan iba. Setelah membaca sekilas, ia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Maya, ini adalah kertas bekas, hasil daur ulang. Secara hukum, ini tidak memiliki kekuatan. Tuan Surya adalah pria dengan jaringan yang luas. Jika kita menyerangnya dengan bukti serapuh ini, ia akan balik menuntutmu atas pencemaran nama baik, dan kehancuran butikmu akan terjadi lebih cepat. Hancur. Aku merasa duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam semalam. Usahaku yang pertama sudah gagal total. Belum sempat aku mengatur napas, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya, dan isi pesan itu membuat darahku serasa membeku. Foto gubuk reot Rian dengan tanda panah merah menunjuk ke sebuah jendela yang sedikit terbuka. Di bawah foto itu tertulis, "Jangan repot-repot mencari kawan lama. Fokuslah pada kehormatanmu, Maya. Aku bisa menghancurkan namamu di depan umum secepat kilat." Itu pasti Tuan Surya. Ia tidak hanya memantauku, ia mengancamku secara personal, menunjukkan bahwa ia tahu persis siapa yang aku temui. Tiba-tiba, aku menyadari bahwa kehancuran finansial bukanlah yang paling ia inginkan, tetapi penghancuran reputasi yang akan membuatku menjadi paria sosial. Jika ia membuka aibku di depan media, tentang perceraian yang keji, tentang Rian yang kini memulung, tentang betapa bodohnya aku menyerahkan semua aset pada pria lain, aku akan tamat. Aku menjadi lumpuh karena ketakutan. Jika aku terus melawan, aku akan kehilangan semua yang tersisa, kehormatan dan butik Lazuardi. Aku mencoba mencari Rian untuk memberitahu Rian tentang ancaman ini, tetapi gubuknya kosong. Ia lenyap tanpa jejak, seolah ditarik bumi. Aku kembali ke butikku, wajahku pucat pasi. Tuan Surya menelepon, suaranya kini tidak lagi ramah, melainkan dingin dan berkuasa. "Aku harap kamu sudah memahami pesan yang kusampaikan, Maya," katanya, tawa kecilnya terdengar mengerikan. "Ini adalah permainan orang dewasa. Jangan main-main dengan hal-hal yang tidak kamu mengerti. Jangan melawan. Ambil saja tawaran pengembalian dana kecil dariku, jual butikmu dan menghilanglah. Itu pilihan terbaikmu." Aku menutup telepon. Air mataku mengering menjadi kristal pahit di pipiku. Aku menatap butik yang kini terasa asing. Aku tak punya bukti, aku tak punya sekutu, dan waktu terus berjalan menuju tanggal penyitaan. Semua jalanku tertutup. Kini hanya tersisa satu opsi, satu pilihan terakhir yang paling sulit, yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Aku harus mengorbankan kehormatanku sendiri demi mendapatkan keadilan sejati. Keputusanku terasa dingin dan final, seperti belati yang kupegang sendiri. Aku menyadari satu-satunya cara untuk mengalahkan Tuan Surya adalah dengan meniru taktiknya. Berpura-pura menyerah total
dan mendekat kembali ke sarangnya. Aku harus menjadi korban yang sempurna, yang membuat si predator merasa benar-benar menang. Aku mengambil ponsel, tanganku gemetar hebat, dan menelpon Tuan Surya. Aku menyerah, bisikku. Suaraku dipenuhi keputusasaan yang tidak perlu kurekayasa. Kehancuran itu nyata. Aku tidak akan melawan lagi. Aku akan mengambil tawaranmu. Jual butikku, kembalikan sedikit modal, dan aku akan menghilang dari kota Melati. Di ujung telepon, aku bisa mendengar tawa kecil Tuan Surya. Tawa itu adalah suara kemenangan yang menjijikan, dan itu menusuk harga diriku lebih dalam daripada ucapan Rian yang menolakku. Keputusan yang bijak, Maya. Aku tahu kau akan mengerti. Jawabnya santai. Kau terlalu cantik dan cerdas untuk berakhir di penjara karena masalah hukum yang rumit. Datanglah besok ke kantor notarisku. Kita tanda tangani dokumen pelepasan hakmu, dan kau akan bebas. Bebas? Aku tahu, bebas baginya berarti aku akan menjadi bangkrut dan bisu. Tetapi ini adalah umpan yang harus kuberikan. Aku menghabiskan malam itu merangkai rencana detail. Jika aku menandatangani dokumen pelepasan hak, Tuan Surya pasti akan merasa sangat yakin. Ia akan lengah. Ia pasti akan menyimpan bukti kejahatan yang selama ini ia sembunyikan. Bukti asli transaksi fiktif di tempat yang ia anggap paling aman. Aku harus tahu di mana tempat itu, dan Rian sudah memberiku ide, gudang arsip lamanya. Namun bagaimana cara seorang wanita yang kini sudah tidak dipercaya dan dijaga ketat bisa menyelinap ke benteng pertahanan musuh? Aku menatap tumpukan arsip lusuh yang Rian berikan. Arsip yang gagal menyelamatkanku secara hukum, tetapi menyelamatkanku secara informasi. Di antara coretan tangan dan robekan kertas, Rian telah menyisipkan sebuah peta sederhana. Peta gudang arsip lama Tuan Surya, dengan tanda silang kecil di sudut paling tersembunyi. Apakah Rian sengaja meninggalkannya? Aku sadar, Rian memang menolak bekerja sama, tetapi ia tidak meninggalkanku sepenuhnya. Ia memberi petunjuk terakhir, sebuah harapan kecil di tengah jurang kegagalan. Aku harus menggunakan kesempatan besok, saat aku bertemu Tuan Surya di kantor notaris, sebagai alibi untuk menjauh dari pengawasannya. Aku akan menyelinap ke gudang arsip itu. Keesokan harinya aku mengenakan pakaian termahal, memoles wajahku dengan riasan sempurna, dan memasuki mobil. Aku harus terlihat seperti Maya yang lama, wanita yang hanya memikirkan uang, dan kini telah dikalahkan oleh keserakahannya sendiri. Saat mobilku melaju melewati gubuk Rian, aku berdoa dalam hati agar ia baik-baik saja dan tidak terlibat. Aku melakukan ini sendirian, dengan taruhan nyawa dan kehormatan. Sesampainya di kantor notaris, Tuan Surya menyambutku dengan senyum lebar penuh kemenangan. Ia menunjuk ke dokumen yang siap kutandatangani. Tanda tangan saja di sini, Maya. Setelah ini, semuanya akan berakhir, katanya. Aku meraih pena. Tanganku gemetar, bukan karena takut kehilangan uang, tetapi karena aku akan melakukan kebohongan terbesar dalam hidupku. Aku akan menukarkan kehormatanku dengan kesempatan terakhir ini. Namun sebelum aku sempat membubuhkan tanda tangan, ponsel Tuan Surya bergetar, dan raut wajahnya berubah total, dari puas menjadi sangat tegang. Wajah Tuan Surya, yang tadinya berseri-seri penuh kemenangan, kini memucat pasi. Ia mengabaikan kehadiranku dan menempelkan ponsel di telinganya. Suaranya terdengar tercekat saat berbicara dengan nada rendah. Aku menangkap beberapa kata kunci yang membuat jantungku berdetak kencang. Apa? Bagaimana bisa hilang? Kalian yakin sudah mengecek semua kardus? Aku langsung tahu, ini pasti ulah Rian. Rian tidak meninggalkanku. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bergerak, memanfaatkan momen ketika aku berhasil mengalihkan perhatian Tuan Surya. Sementara aku sibuk bersandiwara di kantor notaris, Rian pasti menjalankan rencana utamanya, menyelinap ke gudang arsip lama yang ia tunjukkan di peta. Tuan Surya mengakhiri panggilan dengan wajah penuh amarah yang tertahan. Ia menatapku dengan mata menyipit penuh kecurigaan. Maaf Maya, ada masalah kecil dengan gudang arsip lama. Sepertinya ada orang iseng yang membongkar-bongkar sampah di sana. Kita tunda penandatanganan ini sebentar. Aku harus memastikan tidak ada yang hilang. Aku menahan napas, berusaha keras agar senyum kemenangan tidak tercetak di bibirku. Aku harus bersandiwara total. Tuan Surya, aku hanya ingin semua ini cepat selesai. Aku sudah lelah. Aku ingin semua urusan butik ini cepat-cepat berakhir. Keluhku, berpura-pura putus asa. Jangan khawatir,
Ini hanya sebentar, ujarnya, meskipun matanya menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Ia bergegas keluar, meninggalkan notaris dan aku yang kini sendirian, dilingkupi aroma ketegangan. Tak lama setelah Tuan Surya pergi, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing, lagi. Isinya hanya sebuah foto. Foto itu adalah bukti krusial yang selama ini kami cari. Lembar transfer dana resmi yang tidak ada di arsip sampah. Lembar itu memuat cap bank dan tanda tangan Tuan Surya, membuktikan bahwa ia secara ilegal memindahkan dana butikku ke rekening pribadinya. Di bawah foto itu ada pesan singkat. Temui aku, tempat kita yang biasa, sekarang. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membanjiri wajahku. Rian berhasil. Ia mempertaruhkan segalanya, menyelinap ke jantung bahaya hanya untuk mendapatkan satu lembar kertas ini. Ia adalah pahlawan sejatiku, pahlawan yang memilih menjadi pemulung data demi menyelamatkan kehormatanku. Aku bergegas meninggalkan kantor notaris, menyetir mobilku menuju gubuk reot di pinggiran sungai, tempat yang dulu kutinggalkan dengan amarah dan penolakan. Kali ini, aku datang dengan rasa hormat dan cinta yang tak terhingga. Aku menemukan Rian di dalam gubuknya. Ia tampak lelah, ada sedikit goresan di pipinya, tetapi matanya bersinar. Di tangannya, ia memegang lembar bukti otentik yang akan menjatuhkan Tuan Surya. "Rian, kamu berhasil!" Aku mendekatinya, ingin memeluknya, tetapi ia hanya menyerahkan bukti itu kepadaku. "Ini dia, Maya, bukti yang kamu butuhkan," katanya. Aku menemukannya terselip di balik tumpukan kardus besar yang dia siapkan untuk dihancurkan. Dia pikir, dengan membuang semuanya, kejahatannya akan ikut lenyap. Melihat bukti itu, aku merasa seolah memegang kunci kehidupanku yang baru. Tapi, Rian kembali ke sikap dingin dan menjaga jaraknya. "Sekarang kamu sudah memilikinya. Pergilah ke pengacara dan serahkan ini. Urusan kita selesai." "Tidak, Rian, urusan kita belum selesai," seruku, frustrasi dengan penolakannya. Aku meraih tangannya yang kasar. "Kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kamu. Kita butuh kamu untuk bersaksi. Kamu yang menemukan ini. Kamu tahu skema ini dari awal." Rian menarik tangannya. Ia menatapku dengan tatapan yang penuh rasa sakit dan penyesalan masa lalu. Aku hanyalah pemulung, Maya. Apakah kamu yakin ingin menaruh nasibmu pada pria yang pernah kamu campakkan? Pilihan terakhir telah datang, dan itu mengharuskanku memilih antara memenangkan kasus ini atau memenangkan kembali hati Rian. Pertanyaan itu menghantamku, bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai cerminan paling kejam dari segala kesalahanku di masa lalu. Aku menatap Rian, matanya yang menyakitkan itu menuntut jawaban yang tulus, jawaban yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan manapun. Pilihan terakhir telah datang, dan ini bukan lagi tentang memenangkan kasus di pengadilan, melainkan memenangkan kembali hati yang telah kubuang. "Ya, Rian," jawabku. Suaraku kini mantap dan penuh kepastian, tidak ada lagi jejak kepanikan atau keangkuhan. Aku meletakkan lembar bukti otentik itu di tanah kotor di antara kami, menunjukkan bahwa kertas itu tidak ada artinya tanpa dirinya. "Aku yakin, 1000% yakin," kataku. Kini air mata yang menetes adalah air mata pengakuan. Aku tidak hanya menaruh nasib butikku padamu, Rian. Aku menaruh seluruh hidupku, masa depanku, dan kehormatanku pada tanganmu. Tangan yang kamu anggap kotor karena memulung itu, justru adalah tangan yang paling bersih dan paling mulia yang pernah aku kenal. Aku mendekatinya, berlutut di depannya, tidak peduli dengan debu yang mengotori gaun mahalku. Aku meraih kedua tangannya yang kasar, yang penuh bekas luka perjuangan. Aku yang egois, Rian. Aku yang buta dan sombong. Aku mengakui, setiap kata adalah pengakuan dosa yang jujur. Aku meninggalkanmu karena aku mengejar kemewahan palsu yang kini menjebakku. Aku menganggapmu gagal karena kamu tidak kaya, padahal kamu memberiku harta yang tak ternilai, kesetiaan dan pengorbanan yang tak pernah Tuan Surya miliki. Aku minta maaf, Rian. Aku sangat menyesal. Aku mendongak, menatapnya. Jika kamu pergi sekarang, aku memang akan memenangkan kasus ini. Namaku akan bersih, tetapi aku akan kalah dalam hidup. Aku butuh kamu, Rian. Bukan sebagai alat untuk memenangkan kasus, tetapi sebagai pasanganku. Aku ingin membangun ulang hidup ini bersamamu. Mulai dari nol. Di gubuk ini pun aku rela. Asalkan kamu ada di sisiku. Rian menatapku lama, mencari celah kebohongan, tetapi yang ia temukan hanyalah mata yang basah oleh ketulusan yang murni.
Ketegasan di wajahnya perlahan luruh, digantikan oleh kehangatan dan rasa sakit yang dalam. Ia mengulurkan tangannya, dan kali ini ia mengangkatku berdiri. "Maya, tolong aku Rian," bisikku lagi. "Jangan tinggalkan aku sendiri. Jadilah saksi kunci. Tunjukkan pada semua orang di kota Melati bahwa pria yang rela merangkak di antara sampah adalah pahlawan yang mengalahkan keserakahan. Kita hadapi Tuan Surya bersama, sebagai tim, sebagai sepasang kekasih." Rian menutup matanya sejenak, mengambil napas panjang. Ketika ia membukanya, kebimbangan itu lenyap. Senyumnya kini kembali, bukan senyum misterius seorang pemulung, melainkan senyum penuh kasih seorang pelindung. "Baik Maya," katanya, menggenggam tanganku erat-erat. "Kita akan melakukannya. Aku akan membantumu. Bukan hanya untuk membersihkan namamu, tapi untuk membuktikan pada dunia bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu menang." Aku memeluknya erat-erat, membiarkan tubuhku yang rapuh beristirahat di pelukannya yang kokoh. Aku telah memilih. Aku memilih cinta sejati di atas kemewahan duniawi. Keputusan terberat sudah kuambil. Dan kini, kami adalah satu. Kami menyusun strategi akhir, menyambut fajar yang membawa kami pada pertarungan paling menentukan dalam hidup ini. Di gubuk reot itu, kami tak lagi sekedar merangkai bukti fisik, kami merangkai kembali benang kepercayaan yang nyaris putus. Rian, dengan kertas bukti otentik di tangannya, kini kembali menjadi diriku yang dulu kukagumi, cerdas, strategis, dan penuh perhitungan. Tuan Surya pasti sudah panik. Ia akan berusaha mendapatkan kembali bukti ini dengan cara apapun, bahkan yang paling kotor sekalipun. Jelas Rian menatapku lekat-lekat. Kita tidak bisa langsung ke pengadilan, kita harus memancingnya. Rian menjelaskan rencananya. Aku harus kembali ke butik, berpura-pura tenang dan seolah pasrah menjalankan peranku sebagai domba yang sudah menyerah. Sementara itu, Rian akan menyalin bukti otentik itu ke dalam beberapa flash drive kecil, menyembunyikannya di tempat-tempat yang mustahil dicurigai, di antara kardus dan botol bekas yang ia kumpulkan. "Maya, kamu harus kuat. Dia akan menekanmu, mengancammu, dan mungkin melakukan intimidasi publik. Tapi kamu harus ingat, bukti ini ada di tanganmu." "Dialah yang takut, bukan kita," bisik Rian. Tangannya membelai pipiku, memberiku kekuatan yang tak pernah kudapatkan dari kemewahan. Aku kembali ke butik Lazuardi. Aura kemewahan itu terasa palsu. Aku menerima telepon Tuan Surya, yang kini berteriak, menuntutku untuk segera menandatangani dokumen pelepasan hak di hari itu juga. Membatalkan janji yang kami buat kemarin. "Kau berani-beraninya menendanya, Maya. Jangan main-main denganku. Semua asetmu akan kubekukan sekarang juga," ancamnya dengan nada menggelegar. "Baik Tuan Surya," jawabku. Suaraku terdengar lemas, seolah aku sudah benar-benar kalah. "Berikan aku waktu 1 jam untuk bersiap. Aku akan datang ke kantormu sekarang." Aku sengaja menarik ulur waktu, membuat Tuan Surya semakin tegang dan tidak sabar. Sambil berpura-pura bersiap, aku menyelinap ke gang belakang, tempat yang kini menjadi zona aman kami. Aku melihat Rian di kejauhan, mendorong gerobak pemulungnya. Ia tak menoleh, ia hanya mengangguk samar, memberi isyarat bahwa rencana berjalan. Rian menghilang di tikungan, membawa serta salinan bukti-bukti itu. Kini hanya ada aku, dengan bukti asli terselip rapi di dalam saku mantelku, siap untuk menghadapi singa di sarangnya. Ketika aku tiba di kantor Tuan Surya, ia menyambutku dengan wajah dingin. Ia tidak lagi berusaha bersikap manis. "Mana dokumennya? Tanda tangan sekarang," perintahnya, menunjuk kasar ke meja. Aku duduk, meraih pena, dan berpura-pura hendak membubuhkan tanda tangan. Tepat sebelum pena menyentuh kertas, aku menatapnya lurus-lurus. "Aku tidak akan menandatangani ini, Tuan Surya," kataku, suaraku kini tegas dan lantang, mematahkan sandiwara yang kubangun sejak pagi. Wajah Tuan Surya langsung pucat, matanya membesar penuh kemarahan. "Apa katamu?" "Aku tidak akan menandatangani pengakuan bahwa aku berhutang padamu, karena kenyataannya kaulah yang berhutang padaku, dan aku punya bukti otentik untuk membuktikannya." Aku mengeluarkan kertas bukti transfer dana fiktif itu dan meletakkannya di meja. Tuan Surya menatap kertas itu, lalu menatapku. Amarahnya meluap menjadi ketakutan yang mendalam. "Kau gila? Dari mana kau dapatkan itu?
Kau bekerja sama dengan si pemulung, hah? Teriaknya. Pada saat itu, pintu kantornya terbuka. Aku tersenyum lega. Rian masuk. Ia bukan lagi seorang pemulung lusuh, tetapi pria yang bersih, mengenakan kemeja sederhana, namun memancarkan aura martabat yang tak tertandingi. Di belakangnya, berdiri seorang pengacara senior yang kredibel, yang dulu sempat kutelpon, kini datang untuk membelaku. Kami tidak hanya datang untuk menyerahkan bukti, kami datang untuk menuntut keadilan. Pertarungan telah dimulai, dan ini adalah babak terakhir yang akan menentukan nasib kehormatan kami. Tuan Surya menatap Rian yang berdiri tegak di ambang pintu. Kemejanya sederhana, namun matanya memancarkan kebenaran yang tak bisa disangkal. Rasa terkejut dan amarah Tuan Surya berubah menjadi ketakutan yang dingin. Ia menyadari, senjata rahasianya, kebanggaan palsu Rian, kini berbalik menusuknya. Pemulung kotor ini, beraninya kau masuk ke kantorku, raung Tuan Surya, berusaha mengusir Rian dan merebut kendali situasi. Pengacara senior yang mendampingi Rian melangkah maju dengan tenang. Tuan Surya, perkenalkan, beliau, Rian, adalah saksi kunci dalam kasus penipuan dana butik Lazuardi. Ia yang menemukan bukti otentik ini dari arsip yang sengaja Anda buang. Pengacara itu menunjuk ke lembar transfer fiktif di meja. Itu fitnah. Kertas sampah itu tidak sah. Tuan Surya membela diri. Suaranya kini terdengar seperti lolongan. Aku mengambil kendali. Mataku menatap Tuan Surya dengan sorot kemenangan. Kertas sampah ini, Tuan Surya, cocok 100% dengan arsip yang kuserahkan ke bank. Dan yang lebih penting, Rian bukan hanya pemulung. Ia adalah suami sahku, yang kamu anggap rendah, yang diam-diam melindungi asetku dari skema licikmu. Rian menatapku. Senyum tulus dan bangga kini kembali di matanya. Ia berdiri di sisiku, menegaskan bahwa kami adalah satu tim yang tidak bisa dipisahkan lagi. Tuan Surya mencoba menghubungi pengawal dan pengacaranya, tetapi kantor itu sudah disiapkan. Pengacara kami telah memblokir semua saluran komunikasi Tuan Surya. Ia benar-benar terisolasi, terpojok oleh kejahatannya sendiri. Anda tidak bisa lolos, Tuan Surya, kata Rian dengan suara tenang, namun penuh kekuatan. Selama 3 bulan terakhir, saya mengumpulkan setiap potongan bukti yang Anda buang. Saya menyusun kronologi kejahatan Anda, mulai dari pembentukan perusahaan cangkang hingga transfer dana terakhir. Anda meremehkan seorang pemulung, dan itu adalah kesalahan terbesar Anda. Tuan Surya tahu ia telah kalah. Ia meraih dokumen pelepasan hak di meja, berusaha merobeknya, tetapi aku lebih cepat. Aku merebut dokumen itu, menggenggamnya kuat-kuat. Tidak, Tuan Surya, kamu tidak akan menghancurkan bukti lagi. Tegasku, kamu akan menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Pengacara kami segera memanggil polisi. Saat Tuan Surya dibawa pergi dengan wajah hampa dan penuh aib, aku dan Rian berdiri berdampingan di tengah kantor yang mewah itu. Kantor yang kini berbau keadilan. Kami tidak hanya memenangkan kasus ini, tetapi kami memenangkan kembali harga diri. Aku memenangkan kembali kepercayaan Rian, dan Rian membuktikan bahwa martabat tidak diukur dari ketebalan dompet, melainkan dari keberanian untuk berkorban. Malam itu, berita tentang penangkapan Tuan Surya dan skema penipuan dana besar-besaran butik Lazuardi menyebar ke seluruh kota Melati. Media yang dulu memujiku, kini membelaku. Namun, yang paling viral dan sensasional adalah kisah tentang pemulung pahlawan yang menyelamatkan mantan istrinya dari jebakan miliaran. Butik Lazuardi dan namaku telah diselamatkan. Aku telah mencapai happy ending yang kuharapkan. Tetapi bagi Rian dan aku, perjuangan sejati baru saja dimulai. Kami tahu, ada satu hal lagi yang harus kami selesaikan. Membangun kembali hidup kami di atas pondasi cinta dan pengorbanan yang sejati. Setelah drama penangkapan Tuan Surya usai dan aku menyerahkan semua bukti ke pihak berwajib, aku merasa lega. Tetapi kelegaan itu hanyalah pembuka jalan menuju pekerjaan hati yang sesungguhnya. Aku menoleh ke arah Rian yang kini berdiri di sampingku. Bukan lagi pemulung yang kucampakkan, melainkan pria yang telah membuktikan cintanya melalui pengorbanan yang tak ternilai. Ayo Rian, kita pergi dari sini, bisikku, meraih tangannya. Kami meninggalkan kantor Tuan Surya yang dingin, menuju tempat yang kini terasa paling hangat dan nyata. Gubuk reot Rian. Kami duduk di sana, di antara tumpukan kardus bekas yang kini terasa seperti tumpukan harta karun yang menyelamatkan hidup kami. Aku menatap Rian yang sedang membersihkan goresan di pipinya. Terima kasih Rian,
Kamu menyelamatkan kehormatanku dan butikku. Kamu mempertaruhkan segalanya. Rian tersenyum lembut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, Maya. Melindungi kamu adalah tugasku. Dulu, aku gagal melindungimu dari kesulitan finansial. Kali ini, aku tidak akan gagal lagi. Tapi kamu tidak harus melakukannya dengan menyamar menjadi pemulung, kataku. Kini mataku kembali berkaca-kaca karena penyesalan. Kamu menderita, Rian. Semua karena kebodohanku yang menceraikanmu, yang meremehkanmu. Rian meraih tanganku. Aku tidak menderita, Maya. Aku hanya berjuang. Saat kamu meninggalkanku, aku tahu aku harus tetap berada di dekatmu, memantau dari jauh. Aku melihat Tuan Surya mulai melingkari bisnis butikmu. Aku tidak punya modal untuk melawan dia secara terbuka, jadi aku memilih jalan yang paling tidak terlihat. Menjadi pemulung adalah penyamaran sempurna, karena tidak ada yang akan curiga pada orang yang dianggap rendah. Semua orang meremehkan sampah, dan itu adalah keuntunganku. Aku menunduk, merasakan betapa dangkalnya aku dulu. Aku mencium tangannya yang kasar, tangan yang telah memulung kebenaran demi menyelamatkanku. Aku tidak pantas mendapatkanmu, Rian. Aku sudah membuangmu, bisikku. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, Maya. Kamu telah menunjukkan ketulusanmu. Kamu memilih untuk berdiri bersamaku, bahkan di gubuk ini, melawan orang yang sangat berkuasa. Itu sudah cukup bagiku. Rian mengulurkan tangannya kepadaku. Aku sudah menjual gerobak pemulungku. Perjuanganku di jalanan sudah selesai. Aku bukan lagi pemulung. Aku adalah Rian yang siap menjadi pasanganmu lagi. Apakah kamu mau memberiku kesempatan itu? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku memeluknya erat-erat, membenamkan wajahku di dadanya. Bau debu dan keringat kini terasa lebih harum daripada parfum termahal di dunia. Aku tahu, di pelukan Rian, aku telah menemukan happy ending sejati yang tidak pernah bisa diberikan oleh uang. Tentu saja, Rian, bisikku. Suaraku dipenuhi kebahagiaan yang meluap. Aku ingin kita menikah lagi. Kita akan membangun ulang butik itu dan kehidupan kita di atas cinta dan kejujuran. Malam itu, di gubuk reot itu, kami saling berjanji, menatap satu sama lain dengan mata yang penuh kasih. Kami telah melewati badai terhebat. Kami menutup babak perpisahan dengan senyuman, siap menyambut fajar baru sebagai pasangan suami istri yang telah belajar arti dari sebuah pengorbanan. Beberapa minggu berlalu sejak Tuan Surya ditangkap, dan hidupku kembali normal, namun dengan definisi yang sama sekali berbeda. Butik Lazuardi diselamatkan. Asetku yang dicuri berhasil dikembalikan berkat bukti otentik yang diperoleh Rian. Dan yang paling penting, namaku kini bersih, bukan hanya dari tuduhan hutang fiktif, tetapi juga dari bayang-bayang keangkuhan masa lalu. Rian dan aku tidak langsung kembali ke rumah mewahku. Kami memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen kecil yang Rian sewa saat ia menjadi pemulung, agar kami bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ia kembali mengenakan pakaian yang layak, tetapi ia menolak membeli pakaian mewah. Baginya, harga diri tak perlu dibalut sutra. Aku akan kembali membantu bisnis butikmu, Maya, tapi sebagai analis resiko. Aku akan memastikan tidak ada lagi celah bagi penipu manapun untuk mendekatimu, kata Rian suatu pagi saat kami menyusun strategi bisnis yang baru. Aku memandanginya, bangga. Kemampuan analitis Rian yang dulu tidak dihargai, kini menjadi benteng terkuat butik Lazuardi. Dia bukan manajer keuangan yang sibuk mencari untung besar, tapi seorang pelindung yang berfokus pada pencegahan dan kejujuran. Namun, kami masih harus menghadapi media. Kisah kami menjadi viral, melampaui semua ekspektasi. Kisah pemulung pahlawan yang menyelamatkan ratu butik dari jebakan miliaran itu menyebar luas. Stasiun televisi dan majalah bisnis terus memburuku untuk wawancara eksklusif. Aku memutuskan untuk berbicara, bukan untuk membela diri, melainkan untuk memberikan pengakuan. Dulu, saya menilai seorang pria dari kekayaannya. Saya menceraikan Rian karena ia tidak bisa memberikan kemewahan yang saya inginkan, kataku dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung. Suaraku dipenuhi ketulusan. Saya sangat sombong dan egois. Namun, Rian membuktikan bahwa pengorbanan dan kesetiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia menjadi pahlawan saya, berjuang di lapisan masyarakat yang paling diremehkan, hanya untuk melindungi saya. Pengakuan itu membuat netizen dan seluruh kota Melati terharu. Orang-orang memuji keberanianku untuk mengakui kesalahan. Kisah kami menjadi inspirasi, bahwa cinta sejati dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Rian berdiri di belakang panggung,
memandangku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, ia melihat ketulusan yang nyata di mataku, ketulusan yang ia rindukan. Rasa minder yang dulu ia miliki karena statusnya sebagai pemulung perlahan menguap hilang tak berbekas. Ia sadar, masa lalunya itu bukanlah aib yang harus ditutupi, melainkan sebuah bab kehidupan yang mengajarkannya arti syukur dan ketangguhan. Itu adalah lencana kehormatan yang ia dapatkan dari medan perang kehidupan. Kami telah membersihkan nama kami telah memenangkan kembali butik kami. Tetapi di hadapan kami, masih ada satu hal suci yang harus kami lakukan untuk menutup masa lalu secara sempurna, menyatukan janji pernikahan kami kembali. Aku merencanakan upacara pernikahan kedua kami dengan detail yang sangat pribadi, bukan di gedung mewah, melainkan di taman kecil belakang rumahku, di bawah pohon rindang tempat kami biasa menghabiskan sore bersama, jauh sebelum ambisi membutakanku. Aku ingin semuanya sederhana, fokus pada hati, bukan pada kemewahan yang fana. Rian setuju. Baginya, tempat itu lebih suci daripada katedral manapun di kota Melati. Aku hanya ingin kamu, Maya. Aku tidak butuh gimmick atau kemewahan untuk membuktikan cintaku, bisiknya saat kami memilih cincin. Cincin sederhana tanpa berlian besar, melainkan ukiran janji tulus. Namun drama tidak pernah meninggalkan kami sepenuhnya. Beberapa hari sebelum upacara, aku menerima surat kaleng. Isinya adalah ancaman anonim yang menyebut Rian sebagai mantan narapidana kemiskinan dan memintaku membatalkan pernikahan itu jika tidak ingin reputasiku hancur lagi. Hatiku sempat goyah sejenak. Ancaman publik, persis seperti yang Tuan Surya coba lakukan dulu. Saat Rian melihat wajahku yang tegang, ia mendekat dan membaca surat itu. Ia tidak marah, ia hanya tersenyum sedih. Lihat Maya, dunia ini akan selalu mencoba mengingatkan kita pada kekurangan masa lalu, katanya lembut. Mereka akan selalu melihatku sebagai pemulung, sebagai pria yang pernah gagal dalam hidup. Itu tidak benar, Rian. Kamu adalah pahlawanku. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, tegasku. Air mata mulai menggenang. Rian meraih tanganku. Tatapannya penuh cinta yang menenangkan. Aku tahu sayang, tapi kita harus mengubah narasi ini. Kita tidak bisa menghindar dari masa laluku. Kita harus merayakan masa lalu itu. Karena tanpa itu, kita tidak akan pernah menghargai apa yang kita miliki sekarang. Maka, di hari pernikahan kedua kami, Rian melakukan hal yang paling dramatis dan mengharukan. Setelah mengucapkan janji suci, Rian meminta izin untuk berbicara di hadapan keluarga dan beberapa sahabat dekat yang hadir. Ia maju, tersenyum tulus. Hari ini, aku menikahi kembali wanita yang paling kucintai. Aku berdiri di sini bukan hanya sebagai Rian, seorang analis risiko butik, tapi aku berdiri sebagai Rian yang pernah menjadi seorang pemulung. Tamu-tamu terdiam, ada yang berbisik-bisik, tetapi Rian melanjutkan dengan suara mantap. Aku memulung, aku mencari nafkah dari sampah. Dan ya, aku mencintai pekerjaan itu, karena pekerjaan itu membuatku bergerak bebas, melihat kebenaran yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu adalah pekerjaan yang memberiku keberanian untuk melawan Tuan Surya dan menyelamatkan Maya. Rian mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah lencana kecil, yang ternyata adalah sepotong kecil dari karung bekas yang dulu ia pakai, yang telah ia bersihkan dan ia bingkai kecil. Ini adalah lencanaku, lencana kehormatan yang kudapat dari medan perang hidup, katanya. Matanya kini berkaca-kaca, tetapi penuh bangga. Aku mempersembahkan lencana ini untukmu, Maya. Agar kamu selalu ingat bahwa martabat dan cinta sejati tidak pernah diukur dari kekayaan, tetapi dari pengorbanan yang rela kita berikan untuk orang yang kita cintai. Aku menangis. Kali ini adalah air mata kebahagiaan yang tak tertahankan. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan, tepukan yang keras, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk kehangatan kisah kami. Rian telah mengajarkanku pelajaran terbesar dalam hidup ini, bahwa cinta dan ketulusan adalah harta yang paling berharga. Kisah kami kini sempurna, menjadi dongeng nyata bagi kota Melati. Namun aku tahu, babak terakhir cerita ini harus ditutup dengan sebuah kesimpulan mendalam yang akan menjadi pelajaran abadi. Matahari sore itu terasa begitu hangat,
menembus jendela kaca butik Lazuardi yang kini kembali bersinar. Butik ini tidak hanya diisi oleh gaun-gaun indah, tetapi juga oleh kehadiran Rian yang selalu mendampingiku. Kami duduk di ruang kerjaku, ruangan yang dulu penuh dengan ketegangan dan tipu daya, kini dipenuhi dengan kedamaian. Rian, yang kini adalah kepala analis risiko di Lazuardi, tersenyum padaku. Butik ini kembali pulih, Maya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi kita juga membangunnya dengan integritas. Semua berkat kamu, sayang, jawabku, menggenggam tangannya. Kami memutuskan untuk menulis sebuah surat terbuka untuk Kota Melati. Sebuah pengakuan terakhir yang akan menjadi penutup sempurna dari drama hidup kami. Aku menulis bagian tentang penyesalan dan pelajaran, sementara Rian menulis bagian tentang harapan dan filosofi hidupnya. Surat itu kami publikasikan di media massa yang sama yang dulu memberitakan perceraian, kebangkrutan, dan kemenangan kami. Kepada seluruh warga Kota Melati yang terkasih, aku, Maya, ingin mengakui satu kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku pernah menukar cinta sejati dengan keserakahan. Aku membuang pria paling mulia di dunia hanya karena ia gagal memberiku kekayaan. Namun Rian, pria yang kucampakan, justru kembali untuk menyelamatkanku. Bukan dengan kekayaan, tetapi dengan pengorbanan yang tak ternilai. Ia menjadi seorang pemulung data, merangkak di antara sampah yang diremehkan, untuk mencari kebenaran yang disembunyikan oleh para penipu di balik jas mahal. Inilah pelajaran terpenting yang kudapat, yang kuharap bisa diingat oleh semua orang. Jangan pernah meremehkan yang sederhana. Nilai sesungguhnya dari seseorang tidak terletak pada kemewahan yang ia kenakan, tetapi pada ketulusan yang ia miliki. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Sekejam apapun kelicikan, sepahit apapun prosesnya, kebenaran akan selalu menjadi pemenang. Dan terkadang, kebenaran itu tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di antara tumpukan sampah. Cinta adalah pengorbanan. Fondasi rumah tangga yang sesungguhnya bukanlah aset, melainkan kesabaran dan kemauan untuk berjuang dan berkorban demi pasangan, bahkan setelah dihina. Kami menutup lembaran masa lalu dengan senyuman, siap menulis lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan sejati. Kami membuktikan bahwa karma baik akan selalu menemukan jalannya pulang kepada mereka yang sabar, dan cinta yang tulus akan selalu memiliki takdirnya sendiri. Setelah surat itu dipublikasikan, tanggapan yang kami terima luar biasa. Butik Lazuardi tidak hanya menjadi pusat mode, tetapi menjadi simbol integritas. Kisah kami menjadi legenda urban di Kota Melati, sebuah pengingat abadi tentang bahaya kesombongan dan kekuatan pengampunan. Rian mencium keningku dengan penuh kasih sayang. Aku janji sisa hidupku akan aku habiskan untuk membahagiakanmu. Tidak akan ada lagi air mata kecuali air mata bahagia, bisiknya. Suaranya dipenuhi janji yang tulus. Dan aku pegang janjimu, balas Olivia tersenyum. Matahari sore itu terasa begitu damai. Kami telah melewati badai terhebat. Kami tahu tantangan hidup mungkin akan tetap ada di depan sana. Tapi selama kami saling menggenggam tangan dan saling percaya, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Kisah tentang pemulung yang menyelamatkan mantan istrinya itu kini telah berakhir. Aku menutup mata, merasakan kedamaian dan kehangatan yang tak pernah kualami di tengah kemewahan palsu. Aku adalah Maya, wanita yang pernah hancur karena ego, tetapi menemukan segalanya kembali di pelukan pria yang pernah kucampakkan. Cerita ini menampilkan perjalanan emosional Maya, yang dari puncak kesuksesan harus jatuh ke titik terendah karena kesombongan dan penyesalan. Ia menemukan kenyataan pahit bahwa mantan suaminya, Rian, yang ia anggap pecundang, adalah pahlawan sejati yang mempertaruhkan harga dirinya sebagai pemulung untuk menyelamatkannya dari jebakan miliaran Tuan Surya. Kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan dan pengorbanan yang tulus, meskipun terbalut dalam kesederhanaan, akan selalu mengalahkan kelicikan dan ambisi buta. Kisah ditutup dengan rekonsiliasi yang mengharukan, di mana Maya dan Rian menikah kembali, membuktikan bahwa cinta sejati dan kebenaran adalah harta yang paling berharga. Share ke teman-teman kamu, dan like, komen, subscribe ke channel Pena Kehidupan.